dapat masuk ke dalam ruang ibadah, kita akan memulai ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama, kita akan berdoa. Sungguh pertolongan kami hanya dari Engkau ya Tuhan. Pagi yang indah ini kami merasakan kebaikan Tuhan bagi kami semua dalam bergereja ya Bapa. Melewati dinamika lika-liku kami beribadah pada pagi hari ini. Semua kami merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa atas gereja. Dan sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan yang menebus kami di kayu salib. Tuhan yang sama hadir di tempat ini. Tuhan yang sama menuntut kami menjalani kehidupan kami hari demi hari. Pagi hari ini kami pengucapan syukur. Kami mau bersorak bagi kami memberikan pujian bagi Tuhan Allah kami layak terima sembah dan puji. Tuhan mengurangi setiap hamba-hambamu yang mengambil bagian pada ibadah pada pagi hari ini.
kita menyadari bahwa Allah yang kita layani macam segala macam. Tentunya kita bebas mengekspresikan pujian. Amin. Mari siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Ku
secara korporat, secara bersama-sama sudah mengagung-agungkan nama-Mu. Kami sudah menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh, dan hadirat-Mu bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Hadirat-Mu terus ada di tengah-tengah kami. Hadirat dari tempat yang maha tinggi dicurahkan di ruangan ini, dicurahkan di tengah-tengah hidup kami pribadi lepas pribadi. Sementara firman-Mu disampaikan, hadirat Tuhan menyertai. Oh, sedemikian setiap kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ada kuasa di dalamnya. Oh, Papa yang lemah dikuatkan, yang sakit sembuh, yang putus pengharapan diberikan pengharapan yang baru, yang som-som kuku kembali menyala-nyala, berkobar-kobar mencari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Taruh isi hati-Mu di mulut bibir hamba-Mu. Sedemikian setiap kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ada kuasa di dalamnya. Dalam nama Yesus kami haus dan lapar akan pesan-pesan-Mu. Di dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati dan yang akan diberkati firman Tuhan sama-sama katakan Salam. Wow, mukanya muka berseri-seri semua ini, haleluya. Kedua, kita sekali lagi tepuk tangan buat tim muda sekarang ini lagi dipakai Tuhan di Ashbury di Amerika. Ini anak muda kita sebentar juga akan dipakai dahsyat ini. Puji Tuhan. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Arwadi Cornelius Purba, kepala dulu di Johnson di sini. Tapi kita udah pindah bulan Februari, sebulan sebelum pandemi tahun 2020, karena liftnya nggak jalan-jalan, 4 bulan 5 bulan nggak jalan-jalan, sewanya 113 juta sebulan, tapi liftnya nggak jalan. Kita komplain, nggak tahu aku udah jalan sekarang belum. Nah, kita pindah ke Intramark, ya kita dapat ruangan yang bagus yang isinya hampir 11.000. Ini juga isinya 100.000, 113 juta 4 bulan jadi. Jadi jemaat yang pakai angkot gimana mereka? Yang sepeda motor kan undang-undang nggak boleh naik sepeda motor ke lantai atas. Jadi betapa sulitnya selama 4 bulan itu. Terus itu, nah ini haleluya, saya dari turun di bawah. Pertama kesan saya, kenalannya belum selesai, istri 1. Anak kedua, yang nomor 1 sekarang ini lagi WR di Jerman. Kita ibadah 3 kali, jam 8 dan jam 10 dan jam 1. Nah dia WR-nya nih. Nah yang satu lagi tinggal di Glasgow di UK, di Inggris, kerja di sana. Begitu selesai S2, Pak aku kerja dulu di sini. Nah jadi kita berempat, saya tinggal dekat sekali di sini, dekat banget 5 menit sampai sini. Saya tinggal di Taman Giri Loka. Jadi ada Giri Loka 1, Giri Loka 2, Giri Loka 3. Saya di Taman Giri Lokanya sudah 23 tahun di sini. Dulu masih kampung kan di BSD. Jadi orang bilang, apa kok tinggal di mana? Saya bilang di BSD. Oh, Bintaro Sonoan dikit ya. Orang tinggal di BSD. Tinggal di mana? Oh, di BSD. Oh, Bintaro Sonoan dikit. Nah, sekarang baru dilihat BSD sudah berkembang yang luar biasa. Tepuk tangan buat Yesus. Yang kedua, saya waktu lihat ini Chris Oikos Church. Gereja saya punya 5 cabang. Satu di Greenpolis namanya GBI, Keluarga Kristus. Ini sama persis. Cuman yang mana juga saya nggak tahu, karena kami udah buka itu 9 tahun yang lalu. Ya kita udah punya gereja sendiri.
Bugis. Karena sekarang kan dia masih gini keluarga Kristus. Kalau ini kan keren dikit. Jadi puji Tuhan. Nah, sekarang waktu saya ditugasin untuk meresmikan mulai secara resmi beroperasi GBI Geraha Oikos ini, saya pikir apa ya yang disampaikan kepada jemaat yang Tuhan sangat kasih di sini. Saya mau tanya kepada saudara, yang paling penting di ibadah kayak begini itu apa? Apakah pembicaranya Gilbert Lumindong atau WR-nya William Kautu atau Sari Simon? Menurut saudara yang paling penting apa? Kiri. Oh, persatuan yang orang ini benar ini. Yang di tengah. Hadirat Tuhan. Terutama buat Yesus. Yang paling penting di ibadah itu hadirat Tuhan. Bukan pembicaranya, bukan OR-nya, tapi hadirat Tuhan. Karena memang di mana hadirat Tuhan ada. Tahu saudara, hadir itu kehadiran Tuhan ada di situ. Hadirat Tuhan itu membawa kemudian, hadirat Tuhan membawa kemenangan, hadirat Tuhan membawa kesembuhan. Dan saat ini hadirat Tuhan ada di atas bumi. Ada yang mengerti tentang revival di atas bumi tempat ini yang terang. Yang ikutin apa? Oh, nggak ada ya. Itu hadirat Tuhan, lawatan Tuhan sejak 8 Februari. Sekarang belum. Orang nyembah Tuhan day and night, siang malam gak berhenti, 24 jam satu hari. Tanggal 8 sampai tanggal 22 itu manusia kota atas bumi itu hanya penduduknya 6.000. Karena kota itu kota university, kota mahasiswa. Tapi yang datang 20.000 orang dari segala pelosok kota di Amerika datang ke atas bumi. Kenapa? Bukan mencari orang, mencari hadirat Tuhan, the presence of God. Orang 20.000 orang, 4 hari nggak pulang-pulang. Kalau dari California ke Kentucky, it takes 22 hours. 22 jam orang California datang ke sana. Mencari siapa? Mencari hadirat Tuhan. Dan mereka temukan. Jadi kalau ditanya saudara dari mana? Saya dari Atlanta. Ngapain lo kesini? Saya haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Hunger for God. Mereka tidak mencari kesembuhan. Mereka tidak mencari mau melihat yang buta dapat melihat, yang sakit sembuh. Dia nggak cari itu, tapi dia cari hadirat Tuhan. Dia cari Tuhan dan ditemukan. Jadi kalau saudara kesini, cari Tuhan, cari hadirat Tuhan, maka saudara akan temukan. Nah sekarang kalau begitu saya mau kasih tahu kepada kita ada 3 manifestasi daripada kehadiran Tuhan. Pertama, 3 tingkatan manifestasi kehadiran Tuhan. Yang pertama, kemahahadiran Tuhan itu ada di mana-mana. Kemahahadiran Tuhan itu ada di mana-mana. Omnipresent. Saudara percaya ada Tuhan di sini? Saudara percaya ada Tuhan di Tangerang? Saudara percaya Tuhan hadir di karaoke? Mulai itu. Loh, tadi kan
manifestasi itu omnipresent. Tuhan ada di mana? Ibu percaya Tuhan hadir di tempat apa namanya, tempat pelacuran. Ibu ini yakin Tuhan itu hadir di mana-mana. Walaupun Tuhan itu hadir di mana-mana, manifestation of His present tidak ada di mana-mana. Walaupun Tuhan itu hadir di mana-mana, tapi manifestasi penyataannya itu tidak ada di mana-mana. Penyataannya itu hanya ada di hati orang yang hancur. Hanya ada di hati orang yang hatinya rendah hati. Jangan hadir Tuhan itu di tengah-tengah orang sombong-sombong. Tapi orang yang hancur hatinya, dia hadir di sini. Itu manifestasi yang pertama. Udah bisa keluar belum? Manifestasi yang kedua. Manifestasi yang kedua itu kehadiran Tuhan itu hadir secara rohani. Firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Sekarang kita lebih 2-3 orang. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, ada orang pulang dari gereja, tadi hadirat Tuhan luar biasa loh. Saya tadi kayak waduh, yang satunya bilang enggak. Nah, tergantung kehausan saudara. Ini kita sekarang mungkin ada 100-120 orang, ke depan jadi 400. Amin. Yang kurang keras. Kata-kata dulu. Besok saya diundang opak berdua atau hadir di sini di 4 kali barat, jam 4, jam 10, jam 1, jam 5. Sekalipun di 2-3 orang Tuhan hadir, tapi ada orang tak merasakan. Karena orang itu mikir dari sini kan jam 9 mulai jam 11. Tapi di sini nggak ada, ya saya nggak ada. Tapi di tempat lain ada. Setelah pulang dari sini makan di mana ya? Apa kayak ITC apa di mana ya? Kalau begini pikirannya, merasakan hadir Tuhan ya? Ya. Apalagi ibu-ibu, tapi ibu-ibu di sini nggak ada. Tadi kompor sudah dimatikan. Nah ini nggak dia merasakan. Tapi kalau orang haus, rindu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, kayak orang yang di California tadi naik 22 jam menuju Kentucky mau mencari hadirat Tuhan. Dia belum sampai di chapelnya, di halaman sampai dia udah rasakan. Saya waktu umur 16 tahun cinta melulu, hari Rabu saya udah cuci pakaian. Hari Rabu untuk hari Rabu. Pada zaman saya itu kan celana itu dikasih baju putih pakai bra, tahu zaman sekarang kan ada bra. Jadi bra itu kasih ini kocak biar bajunya ya, keren ini. Rambut udah disetrika. Setrikanya pakai apa? Batok kelapa. Tapi saudara saya hari ini berangkat ke gereja, pakaiannya udah disiapkan hadirat. Belum sampai di gereja, di tengah jalan saya udah bilang,
dia merasakan. Tapi kalau dia tadi pikir dulu, kompor tadi wes dipateni dulu. Kalau istrinya mah, kita makan di di Sinabung. Ucap Sinabung Pak. Masa bulan ini udah 3 kali Sinabung. Kalian tahu Sinabung itu apa? Apa itu? Apa? BPK ya. Anak saya waktu saya bawa pertama ke Medan, ada BPK Tesalonika. Pikir anak saya itu BPK itu bapak. Pak, kita makan di restoran bapak Tesalonika. Dia nggak ngerti kalau itu kalau dibakar, kalau aku nggak tahu. Itu tingkatan yang kedua, yang paling penting saya mau sampaikan kepada saudara. Tingkatan yang ketiga, kehadirannya nyata. Udah bisa, woi keren, tepuk tangan buat Yesus. Catatan, kenyataannya, kehadirannya nyata. Semua orang menikmati, semua orang melihat. Ini yang saudara dan saya harus rindukan, bukan kata orang, tapi saudara rasakan sendiri. Saya tadi belum persiapan di tempat jam 7.30 kepada pelajaran. Saya naik ke mimbar. Kita hadirat Tuhan, hadirat Tuhan. Jauh persiapan aja hadiratnya kayak selesai saya langsung lari ke sini. Semua melihat ini tiang awan. Saudara bisa baca di Keluaran 13. Ini tiang api, tiang awan ini menuntun bangsa Israel itu menuju tanah Kanaan. Berangkat tiang awan, bangsa Israel 3 juta ngekor. Diam dia, mereka diam dan mereka tidak kepanasan karena ada tiang awan. Di malam hari ada tiang api. Wow, tiang api sehingga mereka bisa berjalan siang dan malam. Pada malam hari mereka terang, ada karang-jengking mereka lihat, ada ular beludak bisa mereka lihat. Betapa kehadiran Tuhan itu. Tiang awan itu melambangkan kehadiran Tuhan. Semua orang melihat, anak kecil melihat, baby melihat, lansia melihat, suami istri melihat, semua orang melihat tiang awan, tiang api. Betapa luar biasa selama 40 tahun di padang gurun, tiang awan, tiang api selalu menyertai bangsa Israel. Saudara, betapa luar biasanya Tuhan itu. Waktu saya aduh, Tuhan itu luar biasa. Bayangin, semua orang menikmati, semua orang merasakan, semua orang melihat kehadiran Tuhan itu yang luar biasa. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saya mau sampaikan kepada saudara, kehadiran Tuhan itu bagaimana luar biasa. Contoh kedua, pada saat peresmian Bait Allah Salomo di 2 Tawari. Gini, saya mau cerita aja kepada saudara. Ini para peniup nafiri, kalau saudara baca sebelum ayat 13, itu ada 120 peniup nafiri. Terus ada penyanyi ada Asaf di situ, ada Heman di situ, ada Yedutun di situ sama keluarganya. Mereka menyembah Tuhan pada saat peresmian Bait sucinya Salomo. Tahu saudara, pada saat mereka menyembah Tuhan, OL kayak tadi, OL tadi katanya marga berubah juga itu. Iya. Tepuk tangan. Pada saat mereka nyembah, pada saat OL sama imam music nyembah Tuhan, api kemuliaan Tuhan, awan turun di tengah-tengah mereka. Saudara bayangkan, Tuhan turun, kemuliaan Tuhan, sehingga WL, imam-imam music gak tahan berdiri. Mereka sujud menyembah.
mahal. Tiap hari Kamis doa dan puasa. Tiap hari Kamis jam 10. Wah, sudah 3 bulan ini nggak bisa dia begini. Saya bertanya Pak Tuhan, yang di sini namanya Seni, orang Manado, dia nggak mau pakai keyboard, dia pakai gitar dia. Ibu-ibu umur 50. Pertama nyanyi begini, lama-lama gitarnya terus tersungkur begini, tersungkur pakai gitar begini. Ada Frankie, begitu nyembah Tuhan nggak kuat ya, langsung tersungkur. Terakhir Kristian masih akan muda. Dia pimpin puji-pujian, awan kemuliaan Tuhan hadir, dia nggak kuat. Semua kita di dalam ruangan itu nggak kuat, bukan nggak berani, karena kemuliaan Tuhan itu begitu membawa orang tersungkur. Dan ini pada saat persediaan itu mereka menyembah Tuhan, awan kemuliaan Tuhan turun sehingga mereka nggak tahan untuk memimpin puji-pujian, mereka terus sungguh. Dan saya lihat kejadian di Iceberg itu, wow, itu di lapangan 20.000, karena channelnya itu hanya hanya 1.500, lantai dasar sama di balkoninya hanya 1.500, datang 20.000. Ini halaman kampus, orang tersungguh. Hujan pertobatan terjadi. Kenapa? Karena hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan jelas. Dosa kecil aja kelihatan. Hadirat Tuhan hadir. Kita rasanya kecil sekali. Kita rasanya rendah. Kita rasanya berdosa. Kita nyerah. Nah, kalau hadirat Tuhan itu merubahkan orang. Tahu saudara, waktu pesta pernikahan di Kana, coba hampir habis. Untuk ada hadirat Tuhan, ada Yesus di sini. Coba kalau tidak ada, kan dipermalukan itu dia punya pesta. Jadi kalau ada hadirat Tuhan, Tuhan hadir, Yesus hadir ada di situ. Air merubah menjadi anggur. Jadi saudara, mulai ke depan ini, gereja ini, utamakan hadirat. Utamakan hadirat. Saudara harus haus dan lapar katakan itu. Nah, kalau begitu Bapak, apa dong kuncinya? Untuk mengalami hadirat Tuhan itu. Apa kuncinya? Kunci yang pertama, Mazmur 22:4. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi pertama, tadi puji-pujian tadi, kalau saudara sungguh-sungguh hebat, tiap kata-katanya diresapi sungguh-sungguh, maka firman Tuhan menyatakan hadirat Tuhan bersemayam di atas puji-pujian itu. Tapi bukan asal nyanyi, saudara ngikutin Indonesian Idol. Anak muda ikutin Indonesian Idol. Tahun 2000 berapa itu ada namanya penyanyinya Ainun. Dia nyanyi saking sungguh-sungguhnya, semua orang nangis. Dia bilang, seandainya aku punya apa? Seandainya aku punya sayang terus cari dunia yang lain untuk apa di sini. Dia nyanyi, orang semua nangis.
Surinya semua nangis. Pertanyaan saya, ada hadirat Tuhan di situ? Nggak ada. Dan demikian juga saudara kalau nyanyi, pikirannya melayang-layang. Yang lain sebenarnya merasakan, tapi saudara nggak merasakan. Tapi kalau orang tehilah itu bernyanyi dengan roh dan kebenaran. Nah, maka saudara akan nikmati. Maka dia firman Tuhan, bukan saya lebih katakan, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Lah kalau dia bersemayam, kalau puji-pujian penyembahan di sini, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian itu. Apa sih yang susah? Yang celakanya kalau Tuhan tak bersemayam di situ, itu pulang hampa, kosong, datang lagi susah, pulang susah datang. Tapi kalau Tuhan bersemayam di situ, wow! Saya pernah ada pendoa namanya Ibu Leni dari Sukat Harel di Jerusalem, House of Prayer, Sukat Harel House of Prayer di Jerusalem. Orang Indonesia datang di Indonesia. Kita makan di Grand Indonesia. Sama saya bawa 2 pendoa plus saya sama dia di dalam satu restoran VIP, ruangan khusus. Mejanya mundur mestinya 6 isinya, tapi kami hanya 4. Selesai makan alur itu, kami nyembah Tuhan. Kami dirawat begitu. Kita nggak duduk lagi di meja begini, kita udah semua udah tiarap. 3 perempuan, saya satu-satunya laki-laki. Kebetulan istri saya nggak datang. Kita nyembah Tuhan. Restoran semua udah pulang. Petugasnya buka. Kita masih nyembah Tuhan. Kita tilawat baca. Hadirat Tuhan memenuhi ruangan itu. Dan pulang dari situ bahagianya 2 hari gak habis. Sukacita, joy of the God. God love itu kalau mengalir, pouring out of God love, melimpah kasih Tuhan itu melimpah. Holy Spirit itu melimpah melanda kami berempat. Sehingga sampai baca pulang perasaan sukacita itu kalau saudara dan saya. Ini firman Tuhan kata kalau nyanyi dengan sungguh-sungguh yang bagus, saudara akan dilapar oleh dengan kasih Kristus itu, kasih Tuhan yang mengalir. Holy Spirit, Roh Kudus itu karena memantas. Ini yang pertama. Yang kedua, kunci yang kedua, ini bisa saudara dibaca, nanti bisa diminta juga kepada beliau. Jadi ini pada saat kunci yang kedua, yes. Pada saat ini Yosafat itu ada orang datang melapor kepada dia bahwa tentara Bani Moab sama Anom datang mau menyerang Yosafat takut. Kenapa? Karena pasukan yang mau menyerang itu besar sekali. Nah, saking besarnya maka dia mencari Tuhan. 1. Kedua, dia memilih orang yang bernyanyi. Dia memilih orang yang bernyanyi dan mereka bernyanyi. Mereka bernyanyi waktu pasukan tentara di depan datang bawa senjata. Mereka keluar berpakaian kudus dan mereka nyanyi, sebab dia baik. Sebab dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mereka nyanyi sebenarnya. Pada saat mereka nyanyi, coba diteruskan. Pada saat mereka bernyanyi, ada semacam penghadang. Jadi ini tentara dari Moab sama ini di sini tentara Yehuda.
si penyanyi, di tengah-tengah ada penghadap. Jadi musuh itu nggak melihat mereka ini, bahkan mereka saling bunuh sendiri, saling membunuh, sehingga Yosafat itu menang. Tentara Yosafat tanpa perang. Jadi kalau saudara ada musuh apa? Ekonomi, musuh apa? Sakit penyakit, musuh apa? Di keluarga nggak akur, musuh apa? Nyanyi sebab dia baik, sebab dia baik. Kasih setianya selama-lamanya. Nyanyi saudara. Maka akan ada menghadang. Kalau saudara waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir baru 3 hari. Baru 3 hari di depannya laut Tiberau, musuh Firaun di belakang. Apa yang terjadi? Ada penghadang. Sehingga Firaun gak ngelihat lagi 3 juta orang itu. Nah, kalau saudara menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, musuh saudara nggak tahu dia lewat mana. Ada orang mau berbuat jahat kepada saudara. Saudara kalau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada permuliaan Tuhan di situ, maka musuh itu nggak tahu mau menyerang saudara di mana. Ini yang kedua, yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, ini kisah para rasul 16 ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saya mau cerita kepada saudara. Ini Paulus sama Silas berkunjung ke suatu tempat ibadah. Di tempat ibadah itu ada seorang hamba perempuan, tukang tenun. Tukang apa? Tukang tenun, bukan tukang tenun. Tukang tenun bikin pakaian. Tukang tenun. Melalui tukang tenun ini banyak dapat duit. Ingat nggak dulu? Years ago, lama sekali dulu ada broker lama sekali, kan ada tukang tenun itu. Nomor berapa hari ini? Dia bilang nomor sekian. Dalam hati saya, kalau dulu nomor saya beli sendiri aja. Tapi dulu orang percaya. Ini si tukang hamba perempuan tukang tenun ini banyak dapat duit. Dan itu diambil oleh pembesar-pembesar kota. Nah, waktu Paulus sama Silas berangkat ke tempat ibadah itu dilakukan tidak sekali 2 kali, berkali-kali. Si perempuan tenung ini ngikutin dari belakang dan dia ngoceh terus. Ini 2 orang ini adalah hamba Tuhan, membawa kabar keselamatan, ngoceh dulu. Paulus manggil, dia lihat, hei, roh tenung di dalam nama Yesus keluar. Langsung keluar roh tenungnya. Sehingga perempuan ini nggak ada lagi dapat duit. Pembesar kota marah. Kenapa ada sekali ini nggak ada setoran hari ini? Kok nggak ada setoran hari ini? Kok nggak ini kan fungsi tenungnya kok nggak ada lagi? Siapa yang bikin siapa? Ya Paulus sama Silas. Udah ditangkap Paulus sama Silas. Ditangkap, di muka bajunya didera. Tahu saudara kalau orang jauh didera berapa kali? 39 kali. Kayak Yesus didera 39. Wah, apa betul? Cukup didera, dimasukkan ke penjara. Penjara di tengah. Di penjara, cukup di penjara, dipasung. Makanya ini ada gambar pasung ini. Ini Paulus ini. Ini Paulus. Ini kayaknya Paulus Kota Barat, ini Silas dikasih ini begini. Nah, pada saat mereka terbelenggu, barusan dipukulin 39 kali, dan pada saat itu saya yakin nggak ada obat merah. Kenapa masalahnya? Masuk ke tengah-tengah penjara, dipasung. Nah, Paulus sama Silas ini dia nyanyi. Aku bernyanyi
bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Silas bilang gini, Bang, dia paling dapat sama Paulus, Bang. Kok aku? Kita kan berdua. Nah, akhirnya mereka nyanyi, kami bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Kami bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Sudah pernah Bapak kita di surga, dia dari tempat yang maha kudus, dari tempat yang maha tinggi. Wah, ini anakku Paulus Silas sudah dipukulin 39 kali. Dia nggak bersalah, dimasukkan ke penjara. Apa cukup selesai? Enggak selesai. Dia malah dipasung. Tapi pada saat terbelenggu, pada saat susah dia nangis. Dan dia bilang kami bahagia. Enggak ada alasan Paulus, enggak ada alasan Silas untuk bahagia. Oh, dikebukin, dimasukkan ke penjara, dipasung. Tapi sekalipun mereka tertekan, terbelenggu, mereka nyanyi menyembah Tuhan. Apa yang terjadi ke Paulus? Itu sendi-sendi penjara, pintu terbuka seluruhnya, pasung terbuka, sehingga si kepala penjara itu terbangun dari tidur. Dia ambil langsung sangkor pedang. Dia bilang, Paulus bilang, jangan celakakan dirimu. We are still here. Kami semua ada di sini. Nah, terus dia tersungkur. Kalau begitu apa yang harus kami perbuat? Kata si kepala penjara, percaya kepada Yesus. Tahu saudara, pada saat itu juga seisi rumahnya dibaptis. So kasih pertanyaannya, kalau ke depan ini gereja ini, kalau saudara punya masalah, atau keluarga-keluarga, atau pengusaha-pengusaha ada masalahnya, masuk ke kamar saudara nyanyi, saudara sembah Tuhan. Saudara lagi susah tapi bilang, aku bahagia. Aku bahagia, aku bernyanyi, aku bahagia. Pada saat hadirat Tuhan hadir di ruangan di mana saudara nyembah Tuhan, maka ada masalah itu jadi kecil. Karena Tuhan yang lebih besar. Saudara nyembah sama Tuhan. Apalagi tahun 2023 ini, kan disebutkan tahun gelap. Tapi Indonesia pasti kita bisa lewati dengan baik. Tapi kalau itu terjadi ke depan ini, hari ini pada saat pembukaan peresmian GBI Gerah Aikos, saudara dengar benar-benar firman Tuhan. Setiap ada engkau terkekang, engkau tertekan, engkau ada masalah, whatever apa masalah, ingat khotbah hari ini. Saudara masuk dalam kamar suami istri, saudara yang bantu. Ini firman Tuhan. Karena Tuhan bersemayam di atas puji pujian. Tapi saudara harus menyembah dengan tehilah, dengan roh dan kebenaran. Hayati. Saudara kalau menikmati, saudara rasakan Tuhan hadir. Saya ingat di Asbul ini, Tuhan hadir melawat 20.000 orang. Orang di halaman kampus
seorang ada yang nari-nari, ada yang macam-macam. Sukacitanya luar biasa. Kenapa? Karena lawan kedua luar biasa. Kalau saudara ke depan ini sekalian, sebagai gereja, sebagai rumah tangga, sebagai pengusaha, sebagai karyawan, apapun, kalau ada tekanan, terbelenggu, bisnismu terbelenggu, karirmu terbelenggu, sebab Tuhan, aku bernyanyi, aku bahagia. Aku bernyanyi, aku bahagia. Sekalipun tidak bahagia, kasih tahu Tuhan, katakan kepada Tuhan bahagia. Saudara, begitu saudara menikmati hadirat Tuhan, maka persoalan itu jadi kecil. Kenapa? Karena Tuhan yang kuasa itu lebih besar dari mereka persoalan. Saya tidak bacakan firman Tuhan hari ini, tapi pesannya adalah Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Itu firman Tuhan. Waktu saya dengan tim ada 52 orang saya bawa ke Yerusalem beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi. Kami singgah ke apa namanya, Petrus Primacy. Yang sudah ke Yerusalem angkat tangan. Satu. Wah, ini Pak, coba harus kita ajak ini semua ke sana. Di tepi danau Galilea itu ada Saint Peter Primacy namanya. Jadi Petrus, untuk mengingat Petrus dulu di situ dibikin Saint Petrus Primacy, dan di situ ada gazebo dan ada taman. Kami nyanyi 52 orang. Kita nyanyi dalam bahasa Indonesia. Mengampuni, lebih sungguh, mengampuni, lebih sungguh. Pada saat kita nyanyi, ada ibu-ibu menjerit, I am free now, I am free now, I am free now. Karena mereka belum bisa masuk. Setelah kami selesai keluar, baru mereka bisa masuk ke gazebo itu. Ternyata mereka orang Katolik dari Argentina, dari Buenos Aires. Jadi sininya marah. Apa namanya, kardinal memang. Kalau kita Katolik itu memang pastornya marah. Kenapa kok ini ribut? I am free now, I am free now. Saya bebas, sekarang saya bebas, saya terbebas. Padahal dia tak tahu mengampuni, tak tahu. Tapi dia dalam roh. Saudara, kalau nyanyi dalam roh, hadirat Tuhan itu merubah hati orang. Ternyata waktu kami pindah ke gereja Saint Peter, mereka masuk ke situ. Ibu ini datang kepada kami tanya, lu tadi lu ngomong ayam free now, ini dia panggil kenapa? Dia nanya kayak bahasa Jakarta, dari bahasa Inggris, lu kenapa lu nanya? Dia bilang waktu kalian nyanyi tadi, saya rasanya bebas. Dia bilang, kenapa bebas? Ada aku paling benci di Buenos Aires. Saya lihat dia mukanya, setiap ada undangan apa saja pernikahan dia, kalau ada orang itu dia undangan. Ada di gereja, kalau dia masuk gereja, sakit laknya. Tapi waktu dengar puji-pujian tadi, dia dijamah. Kenapa? Karena di puji-pujian tadi ada Tuhan bersemayam, membebaskan orang Argentina, nggak ngerti bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan hadir di atas puji-pujian. Jadi sudah kasih, saudara, sembah Tuhan dengan serius. Beban orang pergi, di mana hadirat Tuhan membawa perbedaan, hadirat Tuhan membawa kebebasan, hadirat Tuhan membawa kemenangan. Bayangin, Yosafat menang. Coba, kenapa? Karena mereka nyanyi. Kenapa? Dalam hati saya, kenapa enggak si Zelensky Ukraina, mereka datang tentara Soviet nyanyi ya? Mungkin besok
Pak Jokowi telepon Zelensky. Kalau tentara Rusia datang, jangan hadapi dengan tank kayak gitu, nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan kan langsung kayak ada penghalang begini. Jadi ke depan ini anak-anak Tuhan, bukan secara kebetulan saudara hadir di hari pertama GBI Geraha Ekosistem, bukan secara kebetulan. Karena saudara menghadapi masalah terkamu, terbelenggu, bisnis terbelenggu, karir terbelenggu, gitu aja. Saudara nyembah Tuhan, karena Tuhan bersemayam di atas puji-puji. Terima kasih Bapak, firman-Mu dan selesai disampaikan. Mari kita tutup mata. Kalau selama firman Tuhan ini ada kata-kata di firman Tuhan yang barusan disampaikan yang menjadi remah bagi saudara, saudara terkadang ya Tuhan, aku akan ingat Tuhan. Kalau saya aku akan mencoba nyembah Tuhan. Kalau ini jadi remah, saudara jangan yakin karena saudara angkat tangan dengan jujur di hadapan Tuhan. Kalau ini menjadi remah, firman Tuhan hari ini menjadi remah, angkat tangan begini. Bapak lihat tangan-tangan yang berangkat. Taruh tangan kananmu di dadamu. Bapak kau lihat tangan-tangan yang ke dada mereka. Mereka mau setelah mendengarkan firman Tuhan ini, mereka mau setiap menghadapi masalah, mereka mau menyembah Tuhan, menghampiri hadirat Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan, kuatkan mereka dengan firman Tuhan ini. Karena masalah itu kecil, kalau Tuhan hadir, Tuhan hadir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, berkati mereka, berkati. Dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah, acara berikutnya adalah saya akan membacakan surat tanda lapor. Kalau dulu namanya SKTR, sekarang ini surat tanda lapor. Kalau dulu surat keterangan tanda lapor. Saya bacakan. Badan Pengurus Daerah Banten Gereja Betel Indonesia, surat tanda lapor nomor 005/S/16 STL BPD 243 dan 23 memperhatikan surat Pendeta Muda Joko Haryono tertanggal 25 Januari 2023 dan dengan dilengkapinya seluruh kelengkapan administrasi pembukaan jemaat baru sesuai tata tertib GBI pasal 9, termasuk diantaranya rekomendasi Ketua Perlu 3. Maka dengan ini Badan Pengurus Daerah Banten Gereja Betel Indonesia menerangkan bahwa Gereja Betel di Indonesia yang beralamat Geraha Oikos BSD Junction nomor 38 sampai 42 Jalan Pahlawan 1000 Kelurahan Lengkong Wetan Kecamatan Serpong Tangerang Selatan. Telepon 0812-8266-4472. Calon Gembala Jemaat Pendeta Muda Joko Haryono, Pendeta Pembina Pendeta Denny Tenda, telah terdaftar di Badan Pengurus Daerah Banten Gereja Betel Indonesia dan sesuai dengan keputusan sidang majelis daerah
tanggal 27 Mei 2022 di GBI Modulen, maka Badan Pengurus Daerah Gereja Bethel Indonesia akan mengevaluasi, menilai perkembangan dan situasi yang ada sebelum dilakukan pentakbisan. Surat tanda lapor ini berlaku 6 bulan sejak tanggal dikeluarkannya sampai dengan tanggal 12 September tahun 2023, 6 bulan lagi ya berlaku surat tanda lapor ini. Jadi kita harapkan tanggal 12 September kepada saudara kita akan takbiskan tanggal 12 September. Harapan kita berjalan semua dengan baik, karena banyak saya baru beberapa saya resmikan gereja kita BPD resmikan belum 4 bulan sudah ada lagi. Banyak di Indonesia begitu. Jadi sekarang diputuskan mulai hari ini secara resmi BPD Geraha Oikos beroperasi secara resmi, sudah melapor. Tapi surat tanda lapor ini berlaku 6 bulan. Harapan kita semuanya baik sehingga tanggal 12 September 2023 nanti kepada saudara secara resmi nanti kita akan takbiskan. Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya tanggal 12 Maret 2023 hari ini. Badan Pengurus Daerah Banten Gereja Bethel Indonesia, Pendeta Samuel Kusnandi BSC Ketua, Pendeta Muda Dr. Doni Dulianto Sekretaris, tembusan kepada yang terhormat Kepala Pembina Kristen. Jadi ini dilaporkan ke pemerintah, kepada Pembimas Kristen Provinsi Banten di Serang, Ketua Umum BPP Pak Rudi Hadi, kita laporkan ini, MPR dan Ketua Perwira dan kepada Gembala saudara kita. Ya, jadi saudara, kalau saja dulu ini kira-kira setahun yang lalu sebelum sidang majelis bulan April tahun yang lalu atau 10 bulan yang lalu langsung kita lantik, langsung kita takbiskan. Tapi karena begitu banyak persoalan di GBI seluruh Indonesia, maka dibikinlah kayak seperti ini. Tapi bukan berarti bahwa Pak Joko Purwo ini kepada saudara. Ya, jadi beliau dan gereja ini secara resmi mulai hari ini resmi. Saya mohon kepada Pak Joko maju ke depan, saya akan serahkan ini. Ada tukang fotonya ini. Aslinya ini. Dengan ini saya serahkan kepada saudara. Bisa Pak Joko sampai maju ke depan sama pengurus inti ring 1 maju ke depan, saya mengatakan ring 1. Kami bernyanyi, ayo bernyanyi. Amin, haleluya.
Dia minta tidak hujan 3,5 tahun. Dan dia berdoa sungguh-sungguh minta turun hujan, dan hujan turun. Saudara berdoa sungguh-sungguh buat gembala saudara. Biar gereja ini diberkati, biar gereja ini berkembang ke kiri dan ke kanan. Biar Tuhan urapi Pak Joko sama Ibu sama seluruh tim yang ada yang Tuhan percayakan. Oh Bapak, terima kasih hambamu berdoa. Saya berdoa buat hambamu Gembala GBI Geraha Oikos, Bapak Pendeta Muda Joko Haryono bersama dengan Ibu. Urapi kedua hambamu ini, urapi mereka dengan urapan yang baru, sehingga mendatangkan hadirat Tuhan di tengah-tengah gereja di tempat ini. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya. Oh melalui tempat ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam tempat ini, dan gereja ini berkembang ke kiri dan ke kanan di dalam nama Yesus. Oh saya serahkan hambamu ini suami istri sebagai tim inti di gereja ini. Pakai mereka, urapi mereka, lengkapi mereka, hand in hand, bergandengan tangan dengan gembala setempat di tempat ini. Oh, untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa di daerah PSD di tempat ini. Agar gereja ini berkembang ke kiri dan ke kanan. Berkati hambamu ini, berkati usahanya, berkati anak-anaknya di dalam nama Yesus. Oh hambamu berdoa buat tim inti daripada GBI Geraha Oikos. Bukan secara kebetulan kau panggil mereka, kau pilih mereka menjadi bagian tim inti di tempat ini. Melengkapi mereka suami istri itu, melengkapi mereka sehingga melalui pelayanan mereka bergandengan tangan, hand in hand, hadirat Tuhan dicurahkan di gereja ini, sehingga banyak orang berduyun-duyun datang ke sini mencari hadirat Tuhan, mencari Tuhan. Berkati hambamu ini, berkati usahanya, berkati anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, apa yang barusan kami doakan, apa yang barusan kami perkatakan di hadapan hadirat Tuhan, Tuhan perbuat bagi mereka, Tuhan perbuat bagi gereja di tempat ini. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan. Ya, sebelumnya kami sebut dan kita semua syukur bahwa oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, hari ini tempat ibadah kita sudah diresmikan bernama GBI Geraha Oikos. Untuk pertama kalinya saya akan menyapa jemaat. Shalom jemaat GBI Geraha Oikos. Masih kurang lancar ya, masih kurang lancar. Shalom jemaat GBI Geraha Oikos. Haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta Cornelis Purbana. Pesan Tuhan hari ini yang saya tangkap adalah dalam satu gereja jemaat
Karena itu yang terpenting, itulah hadirat Allah. Hadirat Tuhan, hadirat Tuhan ada memang, selalu ada hadir. Tapi apakah saudara merasakannya? Dan hadirat Allah itu merubah saudara dan saya. Tergantung, bukan karena WL, bukan siapa khotbah, bukan siapapun, tapi tergantung saudara dan saya. Seberapa rinduan saudara dan saya akan Dia. Amin, saudaraku. Ketika saudara datang jam 9 kita ibadah, nyatakan kerinduan. Setengah 9 duduk di sini kita menyembah Tuhan. Pasti lawatan Tuhan akan hadir, merubah hidup saudara dan saya, biar saudara-saudara menjadi saksian bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Hadir hari Sabtu ibadah doa. Saya ingat Pak Korban tadi sakit, saya ingat beberapa waktu yang lalu. Kebetulan pas saya lagi pimpin di sini, istri saya jadi singgah di sini. Pas kebetulan karena yang lain juga bertugas. Di sini ada Ibu Yunita. Ada Ibu Yunita? Ibu Yunita. Sepanjang saya mulai menyembah, Ibu Yunita ini diem aja. Sampai amin gak nyanyi, padahal singer yang harus backup saya karena suara saya seperti knalpot begitu loh. Begitu udah selesai, saya nanya, Yun, kenapa kamu gak nyanyi tadi dari tadi? Gak tahan bunda. Kenapa? Ibu Yunita dilawat Tuhan karena dia dengan kerinduannya dia merasa lawatan Tuhan itu. Yang lain bagaimana? Dan ketika kita datang tempat ini dan ibadah doa dan ibadah seperti ini, sediakan hatimu karena Tuhan akan memberi seberapa saudara saya menyediakan tempat. Amin, saudara. Ketika saudara jam 9 ibadah, jam 9 saudara masih di parkiran, lebih parahnya lagi jam 9 baru berangkat, saudara saya akan datang tempat ini tidak akan membawa apa-apa, pulang tidak membawa apa-apa. Jangan disalahkan siapa-siapa, tapi mulai hari ini salahkan dirimu. Oh, karena saya tidak ada kerinduan dan kelaparan haus. Mulai hari ini taruh dalam hati saudara dan saya kelaparan dan kehausan akan Tuhan. Pasti saudara akan merasakan kelaparan Tuhan yang luar biasa seperti ini. Dan kita semua akan mengalami perubahan semakin dewasa, seperti visi misi gereja kita ini, GBI Gereja Holy ini, yaitu menjadi seperti Kristus dan menjadi keluarga di dalam Kristus yang bersaksi. Amin, saudara. Haleluya. Tepuk tangan dulu ya. Haleluya. Dan dari GBI Holy kami akan memberikan bingkisan kepada Bapak Kornes Korban. Ini bisa dimasukkan. Terima kasih Bapak kehadirannya, niat yang Bapak lakukan hari ini untuk kami semua, kami dan di seluruh rasa syukur kami. Jangan melihat isinya Pak, tapi kasih kami kepada Bapak, ya, dan kasih Bapak kepada kami dari seluruh dari itu. Bukan Pak, lebih apa lagi Pak, dibuat kenangan. Selanjutnya ada pemberian surprise buat Bapak Gembala kita dari Ibu Gembala kita. Oke, dipoto.
firman Tuhan. Doa kami Tuhan Yesus, kehadiran-Mu nyata atas setiap kami. Karena kami tahu ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kami, maka kami bukan sekedar cakap mendengar, tetapi menjadi cakap melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, pakai dengan dahsyat dan heran Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang mengalami Kristus lewat seluruh pelayanannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami untuk kasih setia Tuhan, pertolongan, rahmat dan anugerah Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat
Luar biasa. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Bapa. Terima kasih Yesus. Ibadah pertama hari ini berjalan dengan baik. Kami merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Hadirat yang sama terus melingkupi keluarga besar. Oh haleluya, GB Graha Oikos. Hadirat ini akan melanda ke rumah tangga, ke komsel-komsel, ke usaha-usaha. Hadirat Tuhan melanda sehingga akan terjadi perubahan yang luar biasa. Apa yang mereka belum pernah nikmati, belum pernah dengar, Tuhan sediakan bagi gereja di tempat ini, bagi jemaat di tempat ini. Terima kasih, dan kami sangat percaya jemaat Tuhan yang percayakan ini akan berkembang ke kiri dan ke kanan. Tuhan akan pakai hamba-Nya Pak Joko Haryono bersama dengan Ibu lebih dahsyat lagi ke depan ini. Akan ada mujizat demi mujizat terjadi. Kenapa? Karena hadirat Tuhan ada di tempat ini. Maka jiwa-jiwa akan berduyun-duyun antri datang ke tempat ini untuk mencari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa kami, negara kami, Indonesia. Secara khusus kami berdoa kepada Pak Jokowi Maruf Amin, Presiden kami dan Wakil Presiden kami. Tambahkan roh dan hikmat kepada beliau untuk memimpin bangsa yang besar ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, tahun ini tahun politik. Bapak, kami lepaskan salam, kami lepaskan damai. Kalau ada orang-orang berusuh apapun namanya, kami patahkan dari ruangan ini di dalam nama Yesus. Oh haleluya, pemilihan presiden dan legislatif berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak, dan berkati jemaat yang hadir hari ini. Berkati mereka semua Tuhan, berkati mereka, berkati. Terima kasih. Sekarang angkat kedua belah tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Pulanglah anak-anak Tuhan yang
Tuhan sangat kasih ke rumahmu masing-masing. Terima berkat dari Bapa. Tuhan memberkati tangan-tangan yang terangkat saat ini dengan berlimpah-limpah, berlimpah-limpah dengan sukacita, berlimpah-limpah dengan kesehatan yang baik. Oh haleluya, 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 haleluya. Haleluya, apa yang diperbuat oleh tanganmu, apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan yang terangkat saat ini, ke depan ini dibuat Tuhan berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Engkau menjadi kepala bukan ekor, terus naik, tidak pernah turun. Hidupku menjadi saluran berkat bagi bangsa ini. Hidupku menjadi saluran berkat bagi kota ini. Hidupku menjadi saluran berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan berteriak dengan iman, sama-sama katakan